Wait, you understand? You never going to erase that. It's a constant repellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Oblok. Dari kawasan gangster paling berbahaya menjadi kompleks mualaf yang disinari cahaya Islam. Paling berbahaya di Amerika Serikat. Dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, tempat ini menjadi pusat aktivitas geng, transaksi narkoba, dan kekerasan bersenjata. Berlokasi di Blok 6400 Selatan Martin Luther King Drive, Oblok bahkan memiliki reputasi yang menakutkan di kalangan warga sekitar. Ada ungkapan yang sering terdengar, jika kamu tidak bersenjata, jangan berani datang ke sini. Bentrok antar geng yang berakhir dengan tembakan, pembunuhan, pemerkosaan, serta perdagangan narkoba adalah pemandangan yang biasa di jalanan sekitar Oblok. Namun, pada tahun 2022, data dari Departemen Kepolisian Chicago menunjukkan adanya penurunan kasus pembunuhan sebesar 10% dan penembakan sebesar 17%. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan perubahan ini? Di tengah ketidakpastian dan kekacauan, Islam hadir bukan dengan propaganda besar, tetapi melalui individu yang membawa perubahan nyata. Beberapa mantan anggota geng mulai mencari jalan keluar dari kehidupan penuh bahaya dan menemukan kedamaian dalam Islam. Mereka mengenal Islam melalui teman-teman yang telah lebih dulu berhijrah, video dakwah di media sosial, atau interaksi dengan komunitas Muslim di Chicago. Islam menawarkan sesuatu yang selama ini hilang dalam kehidupan mereka. Disiplin, makna dalam setiap tindakan, serta harapan akan masa depan yang lebih baik. Konsep persaudaraan dalam Islam memberikan alternatif bagi loyalitas geng yang kerap berakhir dengan pengkhianatan dan kematian. Mereka belajar tentang doa 5 waktu yang mengajarkan kedisiplinan, konsep halal haram yang menjauhkan mereka dari kejahatan, serta pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga. Seiring waktu, masjid-masjid kecil mulai bermunculan dan komunitas Muslim di Oblok semakin berkembang. Mereka yang dulu dikenal sebagai gangster kini menjadi panutan, membimbing anak-anak muda untuk meninggalkan kehidupan jalanan. Para mu'alaf ini mulai mengenakan pakaian lebih sopan, mengganti kata-kata kasar dengan doa dan zikir, serta mengisi waktu dengan mempelajari agama dan bekerja untuk kehidupan yang lebih baik. Perubahan yang terjadi tidak serta-merta menghapus semua masalah, tetapi dampaknya sangat terasa. Beberapa pemuda yang sebelumnya terlibat dalam kekerasan kini menjadi contoh bagi yang lain. Mereka yang dulunya membawa senjata kini membawa Al-Quran dan mengajak orang lain untuk sholat berjamaah. Tak hanya itu, perubahan sosial di Oblok semakin nyata. Masjid yang sebelumnya kosong mulai terisi, diskusi keagamaan semakin sering diadakan, dan solidaritas masyarakat semakin kuat. Islam memberi cara baru bagi mantan anggota geng untuk menyalurkan energi mereka, baik melalui kegiatan sosial, bisnis halal, maupun pendidikan. Meski masih ada tantangan besar, Oblok kini tidak lagi hanya dikenal sebagai zona berbahaya. Islam telah membawa harapan bagi mereka yang dulu merasa tak punya pilihan selain hidup dalam kekerasan. Kini, di antara suara tembakan yang masih kadang terdengar, ada juga suara azan yang mengajak orang kembali ke jalan yang benar. Di antara jalanan yang dipenuhi grafiti geng, ada rumah-rumah yang dipenuhi dengan ayat-ayat suci. Dan di antara mereka yang dulunya putus asa, kini ada yang menemukan makna hidup dalam sujud dan doa. Islam di Oblok bukan sekadar tren, tetapi bukti bahwa di tempat paling keras sekalipun, cahaya masih bisa menembus kegelapan. Sebuah video yang beredar menunjukkan sekelompok muslim di Oblok menunaikan salat berjamaah di halaman kompleks apartemen yang lebih dikenal sebagai Taman Parkway. Selain terkenal karena tingkat kejahatannya, kawasan ini juga melahirkan banyak rapper yang mendominasi industri musik Amerika. Salah satu yang paling terkenal adalah Lil Durk. Lil Durk telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, mengikuti jejak ayahnya, Big Durk, yang lebih dulu masuk Islam dan kini aktif dalam dakwah. Keduanya telah menginspirasi banyak orang di Oblok untuk tertarik pada Islam. Ketertarikan ini semakin terlihat ketika seorang aktivis dakwah, Syekh Uthman, datang ke Oblok dan berhasil mengislamkan setidaknya 3 orang dalam satu kunjungan. Perubahan yang terjadi di Oblok mengingatkan kita pada kisah Umar bin Khattab. Jika dahulu hatinya keras dan menentang Islam, pada akhirnya Allah melembutkannya, menjadikannya salah satu tokoh Islam terbesar. Begitu pula yang terjadi di Oblok, Islam mampu mengubah hati yang dulu dipenuhi kebencian dan kekerasan menjadi lebih tenang dan penuh harapan.
Perubahan di O-Block hanyalah salah satu contoh dari pertumbuhan Islam di Chicago. Umat Muslim di kota ini berasal dari berbagai latar belakang, India, Pakistan, Bangladesh, Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tenggara, hingga Eropa Timur. Populasi Muslim Chicago mencapai 350.000 jiwa, sekitar 5% dari total penduduk kota, jumlah yang kini bahkan melebihi komunitas Yahudi dan etnis lainnya. Di antara komunitas Muslim Chicago, kelompok Afro-Amerika memiliki peran yang sangat penting. Meski memiliki budaya dan bahasa yang berbeda, umat Islam di sini bersatu di bawah nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dalam ibadah dan momen spesial seperti Ramadan, mereka meninggalkan perbedaan demi mempererat ukhuwah Islamiyah. Secara ekonomi dan pendidikan, umat Muslim Chicago memiliki kontribusi yang besar. Sebuah survei menyebutkan bahwa komunitas Indo-Pakistan termasuk salah satu kelompok paling berpendidikan di AESAT dengan 16% berprofesi sebagai dokter, 33% insinyur, dan 44% memiliki gelar di bidang kedokteran. Secara umum, 84% dari mereka adalah lulusan perguruan tinggi dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata masyarakat Amerika. Di bidang arsitektur, 2 gedung pencakar langit ikonik di Chicago, John Hancock Center dan Sears Tower, dirancang oleh arsitek Muslim, Dr. Fazlur Rahman. Begitu pula di sektor kesehatan, sulit menemukan rumah sakit tanpa keberadaan dokter atau perawat Muslim. Bahkan di bidang manufaktur dan teknologi, Muslim telah menjadi bagian integral dari sistem produksi dan distribusi di Amerika Serikat. Islam juga memainkan peran penting dalam membimbing para tahanan di penjara agar kembali ke jalan yang benar. Banyak di antara mereka yang masuk Islam di balik jeruji besi dan setelah bebas, mereka tidak lagi kembali ke dunia kejahatan. Secara politik, komunitas Muslim juga memiliki pengaruh signifikan. Sejak 1980, jumlah Muslim di Chicago meningkat pesat sehingga pemilihan wali kota pun harus mempertimbangkan suara mereka. Kehadiran komunitas Muslim kini tidak bisa diabaikan begitu saja. Di tengah perbedaan etnis dan budaya, umat Muslim Chicago tetap bersatu dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Mereka membuka pintu bagi siapa saja yang ingin belajar tentang Islam, tanpa paksaan. Hidup berdampingan secara damai menjadi cerminan nilai Islam yang sejati, menuju masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Kini, O-Block bukan hanya dikenal sebagai pusat kriminalitas, tetapi juga sebagai simbol perubahan. Di tengah kerasnya kehidupan jalanan, Islam hadir membawa harapan dan jalan keluar bagi mereka yang mencari makna dalam hidup. Di sisi lain, pandangan terhadap Islam di Amerika Serikat tidak selalu positif, terutama di masa kepresidenan Donald Trump. Selama kampanye pemilihannya, Trump secara terbuka menunjukkan sikap anti-Islam dan mengusulkan kebijakan yang menargetkan komunitas Muslim. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah rencana larangan perjalanan bagi individu dari beberapa negara Muslim, termasuk Gaza, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan negara lain yang dianggapnya mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Apakah ini berarti Donald Trump panik Islam berkembang pesat di Paman Sam?